Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Alfiah Nur Aulia, saya mahasiswa Universitas Muria Kudus dengan NIM 2020531125. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar analisa bisnis perusahaan. Agenda yang akan dibahas di sini adalah konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan. Konsep dasar akuntansi merupakan landasan yang berlaku umum sehingga diperoleh suatu kesatuan analisis, pandangan dan pendapat baik oleh penyaji informasi keuangan maupun pihak-pihak yang memerlukannya. Ada jenis laporan keuangan, ada analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analysis sama dengan analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Jadi, di sini dalam melakukan analisa keuangan, seorang analis menguraikan setiap komponen-komponen laporan keuangan agar bisa mendapatkan informasi secara detail. Informasi-informasi terhadap komponen laporan keuangan ini sangat penting untuk mengetahui kondisi keuangan dari sebuah perusahaan, sehingga dapat dijadikan suatu rujukan dalam sebuah pengambilan keputusan. Mengapa dilakukan? Untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang, dan untuk menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Jadi, kenapa analisa laporan keuangan ini dilakukan? Karena melihat catatan masa lalu itu dievaluasi. Lalu masa sekarang yang berjalan ini kira-kira mendapatkan profit atau keuntungan seberapa, dan prediksi yang akan datang kira-kira bagaimana, apa yang perlu dikembangkan agar keuntungan perusahaan ini meningkat. Ini perlu, karena maju atau mundurnya perusahaan ini harus dianalisa. Analisis bisnis. Analisa bisnis dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi prospek dan evaluasi resiko. Evaluasi prospek ini perlu dilakukan agar terhindar dari prospek-prospek yang tidak memenuhi kriteria perusahaan dan hanya membuat kita menghabiskan waktu. Oleh sebab itu, kita harus mengkualifikasi semua prospek dan menyaring mereka dengan mengutamakan prospek-prospek yang menghasilkan keuntungan dan memiliki peluang lebih besar untuk perusahaan. Lalu evaluasi resiko. Evaluasi resiko ini merupakan proses perbandingan antara level resiko yang ditemukan selama prospek analisis dengan kriteria risiko yang ditetapkan sebelumnya. Dari kedua prospek ini lalu tertuju ke satu arah, yaitu pengambilan keputusan. Bisnis. Di sini ada investor, ada kreditor, ada manajer, ada analisis merger dan akuisisi, ada direktur, ada regulator, ada eksternal auditor, ada pekerja atau serikat pekerja, ada lawyer. Investor ini adalah orang yang menginvestasikan uangnya untuk harta di perusahaan kita. Kreditor adalah sumber pinjaman kita di perusahaan, misal dari bank. Manajer adalah pimpinan divisi di suatu perusahaan. Analisis merger dan akuisisi, yaitu sekelas dengan manajer. Direktur yaitu level pimpinan yang di atasnya manajer. Regulator, eksternal auditor. Auditor ini bagian yang kerjanya mengontrol kinerja perusahaan. Auditor ini ada dua, yaitu auditor eksternal dan auditor internal. Pekerja atau serikat pekerja, yaitu para karyawan atau para buruh. Lawyer, yaitu seseorang yang tahu di bidang hukum di suatu perusahaan yang mengatur masalah undang-undang kinerja pekerjaan.
Framework analisis laporan keuangan. Komponen dalam proses analisis bisnis. Di sini business environment dan strategi analisis. Strategi analisis ada dua, yaitu industri analisis dan strategi analisis. Industri analisis tertuju pada accounting analisis atau analisa keuangan. Strategi analisis tertuju pada prospektif analisis. Dari strategi bisnis tertuju ke analisis keuangan, lalu menuju ke sini. Ada financial analysis, yaitu cash flow, profitability analysis, dan risk analysis. Dan ini menghasilkan cash of capital estimate. Lalu menuju ke prospektif analisis, dan di sini ini menghasilkan intrinsic value. Framework analisis laporan keuangan. Menilai lingkungan bisnis. Ini kira-kira masyarakat mau menerima produk yang dijual atau tidak. Produk yang dijual itu bermanfaat untuk masyarakat atau tidak, dan ini dianalisa. Lalu membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Jadi, bagaimana analisa keuangan perusahaan itu bisa berkembang sesuai produk yang dijual oleh perusahaan. Dan menilai kualitas laba. Ini adalah sumber keuangan perusahaan. Dari barang yang dijual itu menghasilkan profit. Lalu analisis laporan keuangan dan memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis. Untuk menilai lingkungan bisnis ada pertanyaan, yaitu apa jenis kegiatan perusahaan, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba, dan perusahaan tersebut berada dalam bidang apa, siapa pemain utama usaha tersebut, siapakah pesaing utama perusahaan, bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan. Analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda, tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas bisnis. Aktivitas di sini ada perencanaan, ada tujuan, yaitu pricing. Pricing yaitu penentuan harga suatu produk. Strategi di sini strategi perusahaan. Promosi ini marketing, mempromosikan semua produk entah itu lewat televisi, lewat internet dan lain-lain. Proyeksi ini proyeksi perusahaan masa yang akan datang. Kira-kira seperti apa? Tantangan seperti sekarang di masa pandemi ini, ada tantangan daya beli masyarakat menurun dan sebagainya. Ini dianalisa juga, termasuk aktivitas bisnis juga. Ada opportunities. Opportunities itu peluang, kira-kira peluang apa dari perusahaan yang bisa diraih atau dicapai untuk bisa meningkatkan
sebuah perusahaan. Kinerja manajemen. Ini manajemen perusahaan, hubungannya dengan sistem informasi manajemen. Distribusi. Ini distribusi barang, produk, keluar masuknya barang ke para agen atau distributor. Permintaan pasar. Di sini segmentasi pasar, kira-kira seperti apa masyarakat akan mencari produk kita dari perusahaan kita. Kompetisi. Di sini para kompetitor perusahaan. Faktor yang menentukan profitabilitas. Ada 3, yaitu rivalry among existing firms, ada trade of new entrancy, ada trade of substitutes product. Rivalry among existing firms, yaitu ada industry growth, ada concentration, ada differentiation, ada switching cost, dan lain-lain. Dan trade of new entrance, ada scale of economies, ada distribution access, ada relationship, ada legal barriers. Dan trade of substitutes product, ada relative price and performance, ada buyer willingness to switch. Dari ketiga ini menjadi industri profitability. Industri profitability ada 2, yaitu bargaining power of buyers, ada bargaining power of suppliers. Bargaining power of buyers yaitu ada switching cost, ada differentiation, ada importance of product for cost and quality, ada number of buyer, ada volume per buyer. Dan bargaining power of suppliers ada switching cost, ada differentiation, ada importance of product for cost and quality, ada number of buyer, ada volume per buyer. Analisis keuangan atau financial analysis. Proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas, yaitu evaluasi pengembalian investasi. Analisis resiko, evaluasi resiko dan kemampuan membayar. Analisis arus kas, evaluasi sumber dan penggunaan dana. Dari ketiga ini ada alat, yaitu analisis radio dan analisis arus kas. Memunculkan resiko akuntansi. Prospektif analisis. Proses to forecast future payoff. Menghasilkan business environment dan strategi analisis. Menghasilkan accounting analisis, lalu menghasilkan financial analysis, dan menghasilkan intrinsic value. Aktivitas bisnis. Aktivitas bisnis ada 2, yaitu aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Aktivitas investasi ada 2, ada pembelian sumber daya, ada penjualan sumber daya. Aktivitas pendanaan ada pemilik atau equity, non-pemilik atau liabilities. Investasi sama dengan pendanaan. Aktivitas bisnis. Ada aktivitas investasi, ada aktivitas perencanaan, ada aktivitas pendanaan. Ketiga ini menjadi satu, menjadi aktivitas operasi. Aktivitas operasi yaitu pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Jadi, biaya operasionalnya berapa, pendapatnya berapa, yang disebut dengan aktivitas operasi. Laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan.
Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan modal, laporan arus kas, atau catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis planning di sini ada 3, yaitu investasi, operasi, dan finansial. Investasi ini bisa uang cash, bisa berbentuk gedung, bisa berbentuk mesin, semuanya ini masuk ke aset. Aset perusahaan. Lalu ada operasi, penjualan barang, administrasi, ada pembayaran pajak, ada net income, ada income statement, ada cash flow. Lalu ada finansial, ada gaji, ada pajak, ada rugi laba perusahaan, ada neraca saldo perusahaan. Nah, di sini laporan keuangan dan aktivitas bisnis ini yang selalu bergerak di suatu perusahaan. Ada investasi, ada operasional, ada finansial. Informasi tambahan selain laporan keuangan. Diskusi manajemen, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan L laporan keuangan, informasi tambahan, progi statement. Sumber informasi, ada laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen dan key performance indicator. Announcement perusahaan, ada website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi ada 2, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan ada laporan keuangan dan pengungkapannya. Akuntansi manajemen ada rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Akuntansi keuangan ada pemakai eksternal. Pemakai eksternal ada investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Akuntansi manajemen ada pemakai internal, yaitu manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Stakeholders ada internal dan ada eksternal. Internal ada pemilik, manajer, pegawai, lalu eksternal ada pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Yang kedua, ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Yang ketiga, rancang sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Yang keempat, catat data ekonomik dari aktivitas bisnis. Dan yang kelima, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Alur transaksi bisnis. Yang pertama, persetujuan transaksi. Yang kedua, transaksi terjadi. Yang ketiga, dokumen disiapkan. Yang keempat, catat di jurnal. Yang kelima, posting ke buku besar. Yang keenam, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi dan pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Tahap 1, pencatatan atau penjurnalan. Tahap 2, posting dari jurnal ke buku besar. Tahap 3, membuat neraca saldo atau trial balance sebelum penyesuaian. Tahap keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan.
Tahap kelima, membuat neraca saldo yang disesuaikan. Tahap keenam, membuat laporan keuangan. Tahap ketujuh, membuat jurnal penutup akun nominal. Tahap kedelapan, membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap kesembilan, membuat jurnal pembalik atau opsional. Sistem akuntansi terdiri dari akun-akun, dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar. Sistem akuntansi mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasi item, meringkas dampaknya, melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.